Itu bentuk amanah kita. Jadi Bapak Ibu, kita hidup di muka bumi ini adalah bentuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas kehidupan kita. Cuma ibadah tok. Kok ibadah tok, Pak Putra? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Yang saya hormati Ketua DKM Musholah Baitus Salam Pak Haji Husein, Matalallahu fitul hayati, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada beliau untuk terus bisa mengelola musholah ini dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Dharma, kemudian Pak Marlin, yang saya hormati Pak Bimo, Pak Muhyiddin, dan Bapak-bapak sekalian, Pak RT, Pak Mat Yasin, Mat Majen, Pak Mat Yasin, Pak Majen, dan tentunya Bapak Ibu, nggak ada ibunya ya, Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berukhuwah, dan tentunya dengan segala limpahan nikmat karunia-Nya, yaitu nikmat hidayah, sehingga kita bisa meringankan langkah, termotivasi dan bersemangat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan marilah kita doakan juga kepada saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit, baik itu terbaring di rumah sakit maupun di rumah. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang paripurna. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, kedua hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak nanti. Ini ada juga saudara saya, Mas Dalimi, adiknya Mas Dalimi, Mas Kardi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, berbahagia pada kesempatan pagi hari ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu sekalian yang wajah-wajahnya tentunya terlihat cerah dan menjadi wajah-wajah orang soleh dan solehah, yang insya Allah kita mudah-mudahan mendapatkan bonus bonus atas capaian dari apa-apa yang kita lakukan di muka bumi ini, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala atas amanah atas penciptaan kita sebagai hamba yang senantiasa beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Bapak Ibu sekalian, tentunya dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, dan mudah-mudahan dengan kenikmatan ini menjadi bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Dan dua kunci kebahagiaan adalah bagaimana kita bisa mengelola rasa syukur dan sabar dalam kehidupan kita dengan kita lakukan secara seimbang yang bisa berdampak pada kehidupan kita di muka bumi ini. Kebahagiaan itu adalah sebuah kunci kita dalam mengarungi kehidupan kita di muka bumi ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ketika kita sebagai hamba dipanggil Allah dengan sebutan orang beriman, itu adalah bagian dari yang luar biasa dan kebanggaan tersendiri bagi diri kita. Betul nggak tuh Pak? Ya, jadi kita dipanggil Allah sebagai seorang yang beriman itu adalah sebagai sebuah kebanggaan. Kalau yang nggak merasa bangga, ya sayang gitu ya, karena ketika kita diperintahkan Allah untuk berpuasa saja, itu Allah memanggil kita dengan panggilan orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, jadi kita dipanggil sebagai orang yang beriman. Nah, keimanan ini tidak hanya sebatas pengakuan diri kita bahwa kita adalah orang yang beriman. Saya ini orang beriman. Tetapi bagaimana keimanan itu kita lakukan, kita realisasikan, kita implementasikan dalam kehidupan ini adalah dalam bentuk melaksanakan atau menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Nah, ini bentuk keimanan kita. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, keimanan ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang beriman di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Jadi ketika Allah memberikan keimanan, dipanggil kita sebagai orang beriman. Nah, tidak hanya ketika dipanggil itu kita mengakui sebagai orang yang beriman tanpa kita melihat ciri-ciri yang ada disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4. Apa bunyinya Bapak Ibu sekalian? Ayat keduanya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi Bapak Ibu sekalian, surat Al-Anfal ini menjelaskan berkenaan dengan orang beriman. Jadi ciri-ciri orang beriman, di mana orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang melakukan amal-amal soleh, kemudian dia bertawakal kepada Allah, kemudian hanya menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ciri-cirinya adalah orang-orang soleh yang hanya menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua itu menjelaskan sesungguhnya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi orang yang beriman itu ketika disebutkan asma Allah maka bergetarlah hatinya. Ini saya mau tanya, udah bergetar belum kita ketika disebutkan nama Allah? Ambil contoh ketika sudah azan berkumandang, itu kan juga ada bagian dari disebutkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah,
Ini kan juga asma Allah. Sudah bergetar belum? Nah, terkadang ini juga bagian koreksi bagi diri saya secara khusus ya, secara pribadi, secara umum Bapak Ibu sekalian. Terkadang kita asik dengan pekerjaan kita. Betul ya? Azan berkumandang, tidak tergerak itu hati kita untuk bisa secepatnya meninggal pekerjaan. Tapi kita asik dengan pekerjaan kita. Sehingga menyebabkan dalam diri kita itu timbul tarsok aja gitu kan. Sebentar lagi masih panjang. Sholat zuhur misalkan masih, kalau zuhurnya jam 12 kurang, kemungkinan asarnya 15 lewat seperempat ya kan, masih lama. Itu menyebabkan terlenanya kita terhadap pekerjaan. Dan tidak tergetar hati kita terhadap asma Allah yang didengungkan oleh Bilal, muazin, ya. Nah, padahal ketika kita disebutkan sebagai orang yang beriman, kita bangga dengan sebutan itu, ya. Ketika waktu Ramadan kita disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal putra, ya, bukan ya ayyuhalladzi bimo, bukan. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, dengan sebutan beriman. Kemudian ada ciri-ciri orang beriman yang dimana disebutkan asma Allah, bergetar hatinya, kita tidak bergetar. Nah, artinya ketika Ramadan kemarin kita sebagai hamba Ramadhani doang gitu ya, aktivitas ibadah kita maksimalkan cuma sebatas Ramadan, sehingga setelah Ramadan 11 bulan yang kita lalui ini bukan menjadi hamba robani, tetapi kita tinggalkan di Ramadan. Ini yang disayangkan Bapak Ibu sekalian. Tetapi bagaimana Ramadan itu menciptakan kita menjadi hamba robani yang kita realisasikan di 11 bulan yang akan datang, yang tentunya tidak kurang sih ya, kalau aktivitasnya ada yang kurang dari Ramadan. Karena yang kurang pertama adalah sholat tarawih. Tarawih itu kita nggak ada di 11 bulan yang akan datang. Jadi ada yang kurang. Kemudian yang kurang yang kedua adalah nggak ada Lailatul Qadar. Ya, jadi Lailatul Qadar cuma ada di Ramadan. Itu kita tinggalkan tarawih dan Lailatul Qadar. Tapi yang lainnya harus kita tingkatkan atau sama dengan minimal, ya, aktivitas ketika pasca Ramadan kemarin. Nah, Bapak sekalian, ketika asma Allah disebutkan, bagaimana meningkatkan rasa getar di hati kita itu terasa, ya, dan itu bagian dari hal-hal berkenaan dengan bagaimana kegiatan aktivitas kita. Ketika kita berbuat maksiat itu juga tergetar, ya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita tidak tergetar, maka tidak ada bekas asar dalam diri kita ketika ayat-ayat Allah atau asma Allah disebutkan. Nah, Bapak Ibu yang sekalian yang dirahmati Allah, kemudian apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka menambah keimanannya. Jadi yang saya bilang tadi bahwa keimanan kita ketika kita membaca Quran, ya, penuh dengan semangat. Bahkan Bapak Ibu kemarin sudah menargetkan, ya, ketika Ramadan itu target dengan 2 kali khatam, target gitu, jangan sampai kendor di 11 bulan yang akan datang. Sayang, ya, karena kalau kalau ada keinginan, ya, dari diri kita ketika kita ingin mencapai target dalam tilawah Quran, sesungguhnya itu sederhana, ya, keinginan itu. Karena kalau kita biasa baca Al-Qur'annya Al-Qur'an pojok, ya, cetakan pojok tuh, itu kalau kita baca 1 juz itu cuma 20 halaman. Ya.
Jadi kalau Bapak Ibu bagi dengan 5 waktu, satu waktunya cuma 4 halaman. Sederhana nggak Pak? Cuma 4 halaman. Jadi kalau mau 2 kali khatam, 2 juz satu hari, ya 8 halaman satu waktu. Setelah sholat subuh 8 halaman, sholat zuhur 8 halaman, asar 8 halaman, dan seterusnya 8 halaman. Insya Allah itu bisa kekejar 2 kali juz. Tapi kembali kepada diri kita, ya, apa kita mau dengan target-target yang kita lakukan, sehingga hasil Ramadan ini ada asar atau bekasnya terhadap aktivitas kita. Sekarang pertanyaannya, hasil Ramadan apa kita lanjutkan Pak di 11 bulan yang akan datang? Kita lanjutkan nggak nih? Ada yang lanjutin? Nggak ada? Ada ya? Ada juga ya, saya yakin ada. Ada juga yang melanjutkan, ada juga yang enggak. Tetapi bagaimana kita bisa memaksimalkan, ya, motivasi kita, karena apa yang tadi saya sampaikan, ada dalam diri kita hidayah yang Allah berikan. Dengan hidayah itulah kita termotivasi, tersemangati untuk bisa beraktivitas, ya, beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu sekalian, aktivitas atau kita beribadah kepada Allah ini juga bagian dari doa kita yang kita lantunkan. Apa doanya Pak? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingatmu. Bantulah hamba untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Bantulah hamba untuk senantiasa beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Karena tadi saya sampaikan, ibadah itu adalah bentuk amanah atas penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu bentuk amanah kita. Jadi Bapak Ibu, kita hidup di muka bumi ini adalah bentuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas kehidupan kita. Cuma ibadah tok. Kok ibadah tok Pak Putra? Iya, semua ibadah. Bapak bekerja, berangkat pagi, pulang malam, itu dalam bingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak dalam bingkai ibadah, maka segala sesuatunya tidak sesuai apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Malah tidak meninggalkan larangan Allah. Malah menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik juga sebagai pelajar juga belajarnya dalam bingkai beribadah, sehingga tidak terjadi tawuran. Nah, ini juga tawuran, saya perlu mengingatkan Bapak Ibu sekalian, untuk anak-anak kita, tetangga kita, ya. Ini juga harus diberikan pemahaman, nasihat dan arahan bahwa juga kondisi anak-anak, ya, pelajar ini tawuran, naudzubillah min zalik, udah mengarah kepada kriminalitas, ya. Sehingga mudah-mudahan dari pengurus lingkungan, DKM, ya, berupaya untuk bisa memberikan arahan dan membina adik-adik kita yang tentunya bisa supaya menjadi anak-anak yang soleh, ya. Karena ini mudah-mudahan di lingkungan ini tidak ada, ya, tawuran-tawuran. Bahkan tawuran juga undangannya melalui sosmed sekarang. Jadi hebat sekarang nih anak-anak kita, undangan untuk tawuran ini melalui sosmed, dan mudah-mudahan tidak ada di lingkungan ini. Nah, jadi Bapak Ibu, semua aktivitas kita adalah berbingkai ibadah. Karena ibadah aktivitas di muka bumi ini. Nah, kemudian dilanjutkan ayat selanjutnya adalah bertambah kuat imannya dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini ada 3 hal, ya, yang kita lakukan. Yang pertama adalah ikhtiar. Ikhtiar maksimal yang Bapak Ibu lakukan dengan usaha, ya, ingin meningkatkan taraf hidup, ya, ingin menjadi orang sukses, ya,
menjadi, kalau laki-laki menjadi ayah sukses, bapak sukses, menjadi pemimpin yang sukses. Kalau ibu menjadi istri yang sukses, ya, ibu yang sukses, ya, tetangga yang sukses. Ini ikhtiar bagiannya. Nah, ketika ikhtiar sudah kita lakukan secara optimal, maka hal yang selanjutnya adalah doa. Doa ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Karena doa silatul mukmin. Jadi doa itu adalah senjata seorang mukmin. Doa itu bagaimana komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu adalah percakapan kita. Jadi hiruk pikuk ikhtiar kita, segala sesuatu, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan bangun di sepertiga malam, ya, untuk menjalankan qiyamul lail, salat tahajud, bermunajat, silahkan tuh berdoa yang panjang, silahkan, karena berdoa itu tidak ada batas. Jadi doa itu silahkan, yang muluk-muluk silahkan, tidak ada batas. Allah tidak melarang atas doa-doa kita. Tentunya harus sesuai dengan ikhtiar yang kita lakukan. Silahkan aja kita meminta anak yang soleh, solehah, anak kita dijadikan seorang yang presiden, silahkan kita berdoa apa yang kita inginkan. Tetapi tadi berbanding lurus dengan ikhtiar yang kita lakukan. Nah, ini doalah, doa yang yang menjadi bagian yang insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada tempat, waktu yang diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita biasa sholat di masjid atau musola, nah waktu yang diijabah adalah antara iqomat, ya, antara azan dengan iqomat. Nah, ketika azan berkumandang, selesai sholat rawatib kita, kemudian menunggu azan, iqomat, silahkan berdoa yang panjang. Karena itu adalah waktu yang diijabah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang selalu berdoa sebelum iqomat itu menunjukkan bahwa bapak itu menginginkan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Jumatan juga itu ada waktu yang diijabah, di mana doa antara khutbah kedua. Nah, ini juga waktu yang diijabah. Ketika khatib duduk untuk melaksanakan khutbah kedua, nah itu perbanyak doa. Karena itu doa yang diijabah. Nah, bapak sedang safar juga itu adalah waktu-waktu yang diijabah. Sehingga dimaksimalkan untuk berdoa. Nah, doa sudah kita lakukan. Nah, dalam bentuk tawakal Allah, bertawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang sudah kita ikhtiarkan, kemudian kita sudah doa maksimal, silahkan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pasrahkan apa yang sudah kita ikhtiarkan, mudah-mudahan Allah kabulkan. Apa yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan Allah kabulkan. Dan apa yang sudah kita kerjakan, mudah-mudahan Allah kabulkan. Nah, ini bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu sekalian, naudzubillah, jangan sampai kita menginginkan hal yang instan. Apa yang instan? Ingin cepat terjadi. Cepat keinginan kita. Sehingga kita menerabas larangan-larangan yang Allah. Larangan-larangan Allah yang Allah larang, sehingga kita terabas. Karena kita menginginkan hasil yang instan. Ingin jabatan cepat, lari ke Gunung Kawi, ya, ke gunung mana? Gunung Kawi, ya, minta pertolongan ke sana, ya, untuk bisa kita menjadi orang yang berhasil, disenangi oleh pimpinan, ya, cepat kaya, dagangan cepat laris. Jadi naudzubillah min dzalik, menggunakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menginginkan hal yang cepat. Karena kita tidak menyadari bahwa kehidupan ini adalah semuanya proses. Tanpa proses, maka kita akan menerabas hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita menginginkan
sebagaimana Allah mengatakan bahwa kita orang beriman. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita bertawakal kepada Allah. Nah, tawakal inilah bagian dari pasrah kita, ya, kerelaan kita untuk mudah-mudahan apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kemudian ayat ketiganya adalah alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, kalau kita mau dibilang orang beriman, ciri-cirinya adalah menegakkan sholat. Ya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dan bagian dari sholat itu ya mencegah keji dan munkar. Ada nggak ketika sholat melakukan keji dan munkar? Kita lagi sholat gitu melakukan hal yang keji dan munkar, ada nggak? Sholat itu mencegah keji dan munkar. Ya, ada ceritanya juga Pak, karena lagi sholat ya khusyuk, terus telepon bunyi, terus diangkat tuh telepon katanya, mohon maaf saya lagi sholat 2 rakaat ya, ada juga ya gitu ya. Ya, jadi mencegah keji dan munkar dan bentuk pengakuan kita bahwa kita sebagai seorang muslim diperintahkan dan salah satu rukun Islam. Karena kalau salah satu rukun Islam ya, kecuali pergi haji jika mampu, kalau salah satu rukunnya tidak terpenuhi, hitungannya gimana Pak? Adek hafal nggak rukun Islam Dek? Hafal nggak Dek? Itu ada yang gitu. Siapa namanya? Sami Bapak. Rukun Islam hafal Dek? Hah? Ada 6? Ada 5, coba sebutin aja. Hafal nggak? Yang pertama apa? Syahadat, sholat, puasa, zakat. Wah, keren ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu adalah salah satu rukun Islam. Berarti kalau kita tidak menjalankan rukun Islam berarti bukan Islam. Karena itu adalah runutannya, kecuali haji jika mampu. Ya. Nah, ini adalah bagian dari bentuk melaksanakan perintah Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat 5 waktu. 5 waktu selesai kita lakukan, ada sholat rawatibnya untuk menambah pahala kita. Untuk menambah pahala kita lagi adalah sholat sunnah. Entah itu sholat qiyamul lail, kita tahajud, sholat duha, ya, sholat sunnah mutlak, ya. Ada nanti sholat sunnah gerhana. Itu adalah bagian yang ingin kita lakukan untuk bisa kita menambah pahala. Tetapi diwajibkan ada 5 waktu itu. Dan 5 waktu itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah berkat negosiasi Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu terjadi? Ketika perjalanan Rasulullah dari Isra Mi'raj, ya, dari Masjidil Haram, adanya di mana Pak? Masjidil Haram ada di mana? Di Mekah. Ke Masjidil Aqsa ada di Palestina, ke Sidratul Muntaha. Ya, ini perjalanan di mana di Sidratul Muntaha itu terjadilah negosiasi antara Allah dengan Rasulullah yang sudah berkali-kali tuh dibantu oleh Nabi Ibrahim, ya, tanyakan balik lagi ya, sampai masuk adalah 17 rakaat. Ya, yang tadinya kurang lebih berapa? 50 atau berapa tuh, ya. Sampai akhirnya sekarang kita rasakan itulah hasil
lobby dan negosiasi Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salam antara Rasulullah dengan Allah itu yang kita ucapkan dalam tahiyat. Ya, itu salamnya Allah dengan Rasulullah. Jadi salamnya bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya apa, Pak? Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah salam antara Allah dengan Rasulullah. Nah, itu adalah perjuangan dari Rasulullah salat kita pada saat ini. Yang tentunya Rasulullah juga memikirkan kita sebagai umatnya yang kemungkinan kita hanya mampu 17 rakaat. Daripada mungkin 50 rakaat yang mungkin ditugaskan ke kita. Jadi Rasulullah itu udah visioner benar itu. Ya. Udah mengetahui karakter umatnya, bahwa umatku hanya mampu 17 rakaat. Menegakkan sholat ini perintah, sehingga kita sebagai hamba yang dikatakan beriman tentunya bisa menegakkan 5 waktu. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menginfakkan sebagian rezeki. Nah, ini pas momentumnya dengan Idul Adha ya. Kalau momentum kemarin di Ramadan kita senantiasa berinfak ya dengan zakat kita, karena kita ketahui bahwa zakat adalah bagian dari menyisihkan dan ada hak dari saudara kita 2,5%, sehingga kita harus mengeluarkan ketika nisabnya kemudian haulnya tercapai, itu kita harus keluarkan 2,5%. Nah, ini Ramadan ini juga dalam bentuk bagaimana kita menginfakkan rezeki kita. Harus kita usahakan bagaimana kita bisa berkurban ya di bulan Zulhijjah ini, sebagaimana diperintahkan kepada kita untuk berkurban. Karena bagaimanapun kita harus berusaha, yang Bapak Ibu yang bisa memberikan atau mendapatkan rezeki lebih ya, ini juga harus berusaha, bahkan kita pun harus berusaha untuk bisa berkurban. Ya, dengan mungkin menabung dari 1 tahun ini gitu ya untuk target berkurban. Karena ini perintah pada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya, jadi itu harus perintah Allah untuk kita berkurban. Kalau kita menggunakan HP mewah bisa kita beli gitu ya. Masa seekor kambing atau urunan sapi kita nggak bisa. Kita masih ada motor di rumah, masih ada sofa yang bagus di rumah, masa kita tidak berkurban? Ini yang kita sayangkan ya, karena rizki yang kita dapatkan bukan hanya itu hasil jerih payah kita. Jangan sampai kita menjadi orang sombong. Itu adalah ikhtiar kita yang kita maksimalkan, doa kita yang kita lantunkan, tawakal kepada Allah, kemudian Allah ijabah dalam bentuk kita diberikan rizki. Bukan semata-mata karena kita. Itu usaha saya kok. Buat apa saya menginfakkan? Dan ada cerita Bapak Ibu sekalian, ini benar. Ada kawan saya, dia cuma ada uang 1,5 juta. Jadi 1,5 juta itu dia butuhkan untuk membayar inilah ya, ada kewajiban yang harus dia lakukan. Cuma tiba-tiba ada yang ngetok pintu rumah, kemudian ternyata tamu. Nah, intinya tamu itu ada keperluan untuk meminjam uang.
Jadi meminjam uang untuk sekolah anaknya, bayar SPP. Angkanya pas, 1,5 juta. Nah kemudian kawan saya itu ditanya sama orang yang meminjam uang, saya ingin meminjam uang, adakah uang 1,5 juta? Kawan saya bilang ada, cuma saya 1,5 juta ini ada keperluan yang harus saya berikan, kewajiban yang harus saya lakukan. Nah kemudian orang itu memohon kepada teman saya karena ini sudah waktunya untuk membayar SPP ya, sekolah. Kemudian kawan saya karena merasa lebih penting ya dibandingkan mungkin kewajibannya, maka dipinjamkanlah uang itu. Singkat cerita, uang itu dipinjamkan, tidak beberapa lama kemudian beliau dapat rezeki 10 kali, Pak. Mendapatkan rezeki 15 juta. Nah, ini merupakan bagian yang kita tidak ketahui dari arah mana saja rezeki yang Allah berikan. Ketika kita bisa membantu seseorang, ya, itu orang kita bantu untuk keperluannya, padahal kita ada keperluan. Apalagi ini Allah memerintahkan kita untuk berkurban dengan harga mungkin urunan sapi 3,5 juta, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala berkurban, mudah-mudahan bisa 10 sampai 100 kali kita akan mendapatkan lipatan rezeki yang akan kita dapatkan. Amin. Nah, mudah-mudahan ini juga bagian dari memotivasi diri kita bahwa kita harus juga paksakan untuk berkurban. Ya, saya nggak mau bilang kalau masih ada motor jual motornya, ya kalau Bapak ikhlas jual juga motornya, karena itu bagian dari pengorbanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita masih memiliki motor yang bisa ada harganya, dan insya Allah dengan kita berkurban besok, tadinya motor cuma Supra, besok diganti PCX. Nah ini kita tidak tahu ya kebesaran Allah yang Allah berikan kepada kita ketika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, menyisihkan rezeki kita ya untuk berkurban, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan berlipat ganda. Itu hal yang, apalagi ini Allah memerintahkan kita untuk berkurban dengan harga mungkin urunan sapi 3,5 juta, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala berkurban, mudah-mudahan bisa 10 sampai 100 kali kita akan mendapatkan lipatan rezeki yang akan kita dapatkan. Amin. Nah, mudah-mudahan ini juga bagian dari memotivasi diri kita bahwa kita harus juga paksakan untuk berkurban. Ya, saya nggak mau bilang kalau masih ada motor jual motornya, ya kalau Bapak ikhlas jual juga motornya, karena itu bagian dari pengorbanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita masih memiliki motor yang bisa ada harganya, dan insya Allah dengan kita berkurban besok, tadinya motor cuma Supra, besok diganti PCX. Nah ini kita tidak tahu ya kebesaran Allah yang Allah berikan kepada kita ketika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, menyisihkan rezeki kita ya untuk berkurban, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan berlipat ganda. Itu hal yang kita tidak ketahui, dan mudah-mudahan Allah melipat gandakan dengan berlipat-lipat dari hasil yang kita kurbankan untuk hewan kurban yang insya Allah akan dilaksanakan. Nah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, rizki ini bagian dari apa yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan dengan rizki yang halal thayyiban, sebagaimana kita berdoa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa aghnina bitta'atika an man siwak wa bifadlika aman siwak. Dan ini bagian dari bagaimana kita bisa merasakan ya rizki yang halal, thayyib dan berkah ya, sehingga kita bisa memberikan kehidupan kepada keluarga kita ya, anak-anak kita dan istri kita,
untuk senantiasa menikmati dari jerih payah kita, dan kita bisa menginfakkan ya sebagian harta-harta kita, karena Bapak Ibu sekalian, tabungan abadi yang kita rasakan di yaumul akhir kelak nanti adalah infak-infak, tromol-tromol yang kita isi, kemudian kotak amal yang kita isi, kemudian amal jariah yang kita berikan kepada mungkin tetangga kita, itulah ya tabungan abadi kita, bukan tabungan yang ada di bank ya, deposito dan segala sesuatunya, tapi tabungan abadi kita adalah infak yang kita berikan kepada tromol, kepada kegiatan masjid. Ini bagian dari infak yang kita berikan. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari menambah wawasan dan bisa bermanfaat bagi diri saya dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya bisa berbahagia, bisa bersilaturahim, bertatap muka dengan jamaah Musholah Baitus Salam di RW berapa, RW 4 ya, RW 4 RT 3 RT 4 juga di sini ya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa terus ya bersinergi, berkolaborasi untuk senantiasa bagaimana meningkatkan keimanan kita, dan kita menjadi orang-orang yang beriman dan mendapatkan ciri-ciri yang ada dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan 4, yaitu yang pertama adalah di mana ketika disebutkan asma Allah bergetar hati kita, dibacakan ayat-ayat Allah, kita bertambah keimanan kita, kemudian kita menjadi hamba yang bertawakal kepada Allah, dan selanjutnya orang yang melaksanakan sholat, dan terakhir adalah bagaimana kita menginfakkan sebagian rezeki kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.